situ tuh sebenarnya gara-gara karena di sana tuh masih waktu itu game design tuh belum dipisahin antara Silverlight sama game SNA-nya, jadi terlalu luas itu cakupannya. Dan saingannya pun terlalu banyak juga. Dari waktu yang masuk ke 100 ke round 1 itu dari 100 berapa lupa saya, cuma diambil 16 tim dari seluruh dunia. Ya susah gitu gimana banyak, dan itu digabung mesti Silverlight sama SNA-nya. Akhirnya ya lumayan itu buat pengalaman kan. Nah, itu untuk pertama ya, pertama kali. Terus tahun depan saya diajakin lagi ikutan Imagine Cup juga 2010. Bentar. Lihatnya kesini apa kesini sih? Terserah. Bisa kesini. Kalau bisa kesini nggak apa-apa. Ntar pas pesan maba juga kesini nggak apa-apa. Oh gitu, jadi kesini aja dulu. Gitu nggak apa-apa. Tadi lanjut aja nggak? Kertasnya kayak gitu. Di uang dari awal. Enggak. Udah lanjut kan? Setelah tingkat 2 mungkin gimana Kak? Perjalanan tetap masih berkukuh dengan perlombaan apa gimana gitu Kak? Masih perlombaan. Waktu itu macam-macam sih, kita ada lab, ada himpunan juga, dan kompetisi juga. Terus waktu akhirnya kan tahun depan tuh diajakin lagi. Tapi sebenarnya saya ikutannya tuh pas round 2. Malah round 2. Jadi pas round 1-nya itu saya kira saya nggak ikutan, nggak diajakin apa-apa. Terus ternyata itu tiba-tiba, Gita kamu ini round 2 bikin ini ya. Hah, kenapa gitu kan? Yang kemarin dimasukin lagi. Gitu kan. Jadi sebenarnya udah ikutan juga, cuman jangan lanjutin yang kemarin. Jadi round 2 itu baru yang saya tuh bareng sama yang tim Dream Bender itu. Meskipun akhirnya sih yang round 2 itu nggak lolos lagi sih yang game desainnya saya. Cuman yang kategori lain di Dream Bender juga lolos kan banyak. Sampai yang Sparkins itu jadi first runner up kan. Yang dunia itu. Itu pertama kalinya Sparkins Dream Bender tuh bisa show up gitu keluar. Akhirnya pas tahun-tahun itu juga kita tuh akhirnya masukin aja project-project kita yang baik yang jadi finalis atau yang enggak, yang cepat menang tuh dimasukin lagi ke INITA, Indonesian ICT Award yang 2011 juga. Dan itu diikuti PTN juga ya Pak? PTN maupun PTS di Indonesia juga? PTS maupun profesional juga, tergantung kategorinya sih, macam-macam kan. Ada yang kategori pelajar sama internasional, tergantung kategorinya. Nah di situ itu kita nyobain dan akhirnya masuk ke babak yang babak besar ya, lupa. Pokoknya semifinalnya dan lolos lagi. Akhirnya habis presentasi di Jakarta, dan selanjutnya pas di final semua yang lolos itu melakukan pameran di JCC. Sekitar bulan September kalau nggak salah. Itu posisi tahun ketiga ya Kak? Iya, tahun ketiga saya. Iya benar, awal tahun ketiga. Di situ sebenarnya ya sibuk gimana ya, soalnya lagi tahun ketiga tuh udah lagi ribet-ribetnya IF, tau lah kalau anak IF kayak gimana kan tahun ketiga tuh. Jadi sebenarnya tuh agak susah buat ngatur kegiatan antara akademik, himpunan, lab sama ini kompetisi, itu susah. Terus tapi ya mau dicoba sih, dan tergantung itu kita mesti niat. Cuman yang gitu kadang-kadang deadline harus biasa gitu, mahasiswa perlu belajar juga ya kayak gitu. Terus habis itu pas pameran itu kan kita macam-macam, dari yang ditanyain sama orang biasa yang nggak ngerti apa-apa sampai media, sampai ke ada waktu itu kebetulan ada mahasiswa pertukaran pelajar gitu, jadi nanya pakai bahasa Inggris lah. Kita mau juga presentasinya pakai bahasa Inggris juga, nerangin ini aplikasinya apa, oh ini Sparkins kayak gini-gini, oh ini Istara kayak gini-gini. Terus ada lagi waktu itu Aksara juga. Nah yang waktu itu ada juga namanya gamenya Marinari, itu cuma lolos sampai final aja sih, sayangnya nggak masuk final gitu. Dan akhirnya pas yang itu Dream Bender di kategori yang perguruan aplikasi yang Sparkins itu lolos jadi juaranya, jadi winner. Nah kalau yang di Isara itu nggak ada pemenangnya. Jadi di situ ada kualifikasi penilaian di mana kalau semuanya memang nggak memenuhi syarat nggak ada yang menang gitu. Cuma ada yang terbaiknya aja. Di waktu itu yang Isara nggak dapat, yang
meritnya yang lain di kategori inclusion itu. Terus akhirnya yang menang itu sebenarnya kalau berpotensi juga bisa ikutan Apikta. Di situ kata-kata yang menang bisa ikutan Apikta. Oh iya, yang Dan ibu namanya itu Kak. itu tuh langsung dibantu sama, bukan dibantu sih, dikoordinasikan sama Kemenkominfo. Jadi itu langsung kita diorganisir dari mulai pelatihan nginep di Jakarta gitu kan, dari training segala macamnya. Jadi saat itu ID Telkom tuh berhasil jadi delegasi Indonesia gitu ya Kak? Jadi yang winner kan udah pasti yang Spakis yang bisa ikutan. Yang Isara tuh meskipun nggak menang tapi dia berpotensi. Akhirnya dia itu jadi finalis juga, jadi ikutan juga. Kita bawa dua project yaitu Isara dan Spakis. Dan akhirnya alhamdulillah pas di Thailand itu Indonesia dapat empat kategori award. Award. Dua winner ya. Itu posisi di mana Kak itu? Kenapa? Posisinya di mana pas perlombaan internasional itu? Di Thailand. Di Thailand. Oh ya, lupa saya jelasin. Di Thailand kemarin tahun 2011 sekitar bulan September kemarin. Baru itu ya? Ya, itu di Asia Pacific Awards, Pacific Awards. Di situ kita macam-macam sih. Pesertanya juga dari iya, macam-macam. Jadi kita tahu, kenal sama orang Kemenkominfo, terus kenal sama yang lain. Nah, asiknya di sana juga kita tuh tegang ya, tegang. Tapi kalau udah selesai tuh lega banget dan akhirnya kita baru bisa jalan-jalan habis selesai gitu kan. Itu rame. Dan itu senangnya tuh kalau ikutan kompetisi gitu tuh dibayarin sama kampus. Kita nggak bayar apa-apa, cuma bawa diri doang. Gitu. Sama berjuang dengan keras sih sebenarnya persiapannya. Itu alhamdulillah kan Indonesia waktu itu dapat 4 awards. Satu winner yaitu Isara itu alhamdulillah dapat. Yang tadinya di Kaikta nggak menang, di Gemastik nggak dapat, tahunya di Apikta menang, coba Asia Pasifik. Iya menang. Akhirnya yang di kategori inclusion. Dan yang 3 lagi itu merit winner. Merit winner itu yang mendekati, cuma beda selang berapa gitu, selang berapa, 0, berapa nilainya dari winnernya. Berarti persaingan sangat ketat banget ya Kak itu? Iya emang ketat banget. Terutama di biasanya bagian pelajar-pelajar tuh lebih ketat banget soalnya. Kalau yang profesional saya nggak terlalu banyak ikutan di tiap kategorinya. Jadi pas di situ dapat merit winner ada 3 Indonesia dan kita Telkom menyumbangkan 2 winner dan merit winner. Yang satu lagi merit winner, yang 2 lagi merit winnernya dari kategori SMP sama dan anak ITB. Kategorinya sama kayak kita, yang Smart Kids. Kayak gitu sih kalau pengalaman yang waktu di Thailand Apikta-nya. Setelah itu udah 2 dan kita masih nyoba-nyoba masukin yang lain kayak namanya dapat yang kategori lain kayak yang di mandiri dan kawan-kawan itu. Oke Kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu Kak ke maba-miba, mungkin biar bisa mengikuti jejak seperti Kak Gita gitu. Apa kasih semangat apa gimana gitu? Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu Kak. Jadi kalau sampai kita kuliah nih, jangan dibawa susah. Ikutlah segala macam, meskipun nggak suka nih ya kita, aduh saya nggak suka coding gitu, aduh saya nggak suka ini, tapi kita punya passion gitu. Dengan passion itu kita pasti bisa berusaha dengan yang lebih baik, bisa dapat teman juga banyak. Kalau makin banyak teman makin banyak ilmu juga kan, bisa dari himpunan. Waktu itu saya 3 tahun kepengurusan Hamif. Terus lab juga banyak kan, itu macam-macam, asik dapat teman-teman di lab tuh bisa ilmunya macam-macam. Soalnya nggak cuma di lab kita sendiri, dan antar lab tuh pasti saling berkomunikasi dan gathering bareng dan lala itulah. Terus selain itu juga bisa ikutan komunitas-komunitas yang lain, yang ikutan kompetisi juga bisa jalan buat ikutan berkompetisi itu lebih luas. Dan kita bisa membanggakan nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga orang tua juga, institusi juga negara. Itu sih. Terus ini mungkin di luar konteks Kak, pesan untuk panitia PDKT 2012. Tetap semangat meskipun banyak halangan menghadang. Saya juga pernah jadi